Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji syukur yang kita nikmati saat ini adalah pemberian dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita tidak lepas bersyukur atas nikmat karunia yang perlu nikmat begitu adalah nikmat Islam dan nikmat yang lain. Salat beserta salam kita selalu menjunjung kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta para keluarganya, termasuk para wali, dan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat mistis dan islami sekalian, beristirahat akan sangat membantu kelanjutan perjalanan. Dalam syariah jelas sekali ada kebebasan yang membantu seseorang untuk meningkatkan kualitasnya dalam beribadah, dalam berinfak, dan dalam beramal saleh. Rasulullah sendiri biasa tawa bersandar dan tidak berbicara kecuali yang perlu saja. Dalam surat An-Najm, Allah berfirman ayat 43, dan dialah yang membuat manusia tertawa dan menangis. Beliau pernah mengajak Aisyah balapan lari dan selalu bijaksana mempertimbangkan kapan harus memberi nasihat kepada sahabatnya, semata-mata untuk menghindarkan kebosanan pada diri mereka. Rasulullah juga melarang sesuatu yang dibuat terlalu mendalam dan menyulitkan diri sendiri. Beliau pernah mengabarkan bahwa orang yang mempersulit dirinya dalam menjalankan agama, maka agama benar-benar akan mempersulitnya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa agama ini sangat kuat dan tegas, maka perlakukanlah dia dengan lembut. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa setiap hamba itu memiliki vitalitasnya masing-masing, yakni kekuatan, ketegasan, dan kemampuan untuk menolak. Seseorang yang terlalu memaksakan diri untuk melakukan yang terlalu berat akan hancur, sebab dia hanya melihat pada kondisi sekarang saja, tanpa memperhatikan apa saja yang bisa terjadi secara tiba-tiba beberapa lamanya, dan sampai di mana kebosanan itu karena selalu tertekan.
Orang yang berpikir akan menyadari bahwa dirinya memiliki batas minimal kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara maraton. Ketika suatu saat sedang bersemangat, maka dia akan menambah volume pekerjaan yang diselesaikannya. Dan ketika suatu saat ia sedang tidak bersemangat, maka dia akan bekerja dengan kemampuan minimalnya. Inilah makna dari Atsa sahabat. Jiwa itu memiliki kemampuan untuk maju dan untuk mundur, maka pergunakanlah kemampuan itu sebaik-baiknya tatkala sedang maju, dan tinggalkanlah dia saat sedang mundur. Masyarakat muslimin, begitu menarik ya kisah mistis dan Islami ini. Sejauh pengamatan saya, si pembaca jadi orang yang memaksakan diri untuk menambah berat timbangan amalannya, terlalu banyak melakukan yang nafilah dan nekat melakukan amalan yang di luar batas kemampuannya. Justru akan terputus dari amalannya itu dan kembali melemah. Kebalikannya bahkan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Agama pada dasarnya datang untuk membahagiakan umat manusia. Dalam surat At-Taha ayat 2, Allah berfirman, "Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah." Allah menghinakan orang-orang yang membebani diri mereka dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya, yang akhirnya harus menarik diri dari dunia nyata dengan melanggar apa yang telah mereka komitmen terhadap diri mereka sendiri. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-27, dan mereka mengada-adakan Rabbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Kelebihan Islam dibandingkan agama-agama lain di dunia adalah bahwa Islam itu agama fitrah, agama yang bersahaja, agama yang memperhatikan sukma dan harga dunia dan akhirat, dan agama yang mudah. Dalam Al-Rum ayat ke-30 Allah sudah berfirman, itulah agama yang lurus. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang Al-Badui datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Rasulullah menjawab,
seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Kemudian seseorang yang mengasingkan diri di sebuah lembah untuk menyembah Rabb-nya. Dalam riwayat lain juga ditambahkan, dan bertakwalah kepada Allah serta meninggalkan manusia dari kejahatan. Masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, saya mendengar Rasulullah bersabda, hampir tiba masanya di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor domba yang menyusuri lereng gunung dan di tempat-tempat mengembara desa karena melarikan diri membawa agamanya untuk menjauhi fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Umar bin Khattab pernah berkata, menyendirilah sewajarnya. Sangat bagus pesan yang disampaikan oleh Junaid Al-Baghdadi, menguatkan diri untuk berusaha itu jauh lebih mudah daripada harus memaksakan diri untuk bergaul dengan banyak orang. Al-Khattabi mengatakan, seandainya manfaat dalam berusaha itu hanyalah menghindarkan diri dari kebiasaan ghibah dan dari kebiasaan melihat kemungkaran yang tidak mampu dia hilangkan, maka itu sudah merupakan suatu kebaikan yang besar. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Hakim dari Abu Dzar secara marfu' dengan sanad hasan. Menyendiri itu lebih baik daripada duduk dengan teman yang buruk budi pekertinya. Al-Khattabi menyebutkan dalam bukunya Al-Uslah bahwa berusaha dan bergaul itu berbeda seiring dengan keadaan seseorang. Dalil yang diturunkan pada hakikatnya menyuruh untuk bergaul dengan orang lain, karena itu berkaitan dengan ketaatan kepada para pemimpin dan untuk mengkaji masalah agama, untuk pergaulan yang lain. Bagi yang sudah mempunyai penghidupan yang cukup dan kemampuan untuk menjaga agamanya, maka lebih baik untuk mengurangi kegiatan itu dengan tidak mempengaruhi kewajibannya untuk bersolat bersama dan menjawab salam dan menengok orang sakit
menghadiri pemakaman dan lain sebagainya. Maksud mengurangi di sini adalah mengurangi kontak sosial yang berlebihan, karena itu hanya akan membuat hati tidak tenang dan waktu yang seharusnya untuk melakukan hal-hal yang lebih penting terbuang sia-sia. Bergaul dengan orang yang orang lain tak ubahnya kebutuhan tubuh terhadap makan dan minum. Artinya dalam menghadapi makanan dan minuman itu, seseorang harus bisa mendahulukan mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak, karena yang demikian itu lebih bersih untuk tubuh dan hati. Al-Qushairi dalam Aisyah mengatakan bahwa alasan orang memilih beruslah adalah untuk menghindarkan diri dari orang lain terhadap kemungkaran kejahatan yang ia lakukan, bukan sebaliknya. Menghindari dirinya dari kemungkaran kejahatan yang dilakukan lain. Alasan pertama, menghindarkan diri dari sikap merendahkan diri. Merendahkan diri karena itu merupakan sifat orang yang merendahkan diri. Sedangkan alasan kedua, karena keyakinan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, dan ini merupakan sifat yang sombong. Dalam masa uslah, orang digolongkan menjadi 3, 2 golongan ekstrim dan 1 golongan lagi moderat. Pertama, orang yang menjauh dari masyarakat sampai pada sholat Jumat, sholat jamaah, sholat wilayah, dan kumpulan yang bertujuan baik lainnya, mereka ini salah. Kedua, orang yang bergaul dan berbaur dengan masyarakat sampai dalam hal-hal yang diikuti setan, yang mengandung ketidakbenaran, gosip, dan tak membuang waktu bersama mereka juga salah. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah orang yang bercampur dengan masyarakat dalam ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan secara berjamaah, melibatkan diri dalam kegiatan yang prinsipnya saling tolong-menolong untuk kebaikan, ketakwaan, dan yang mendatangkan pahala dan ganjaran. Selain itu juga menjauhi kegiatan yang menghalangi kedekatan dengan Allah dan melakukan kemubahan yang berlebihan. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143, Allah berfirman,
Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian berjihad di jalan Allah, karena sesungguhnya jihad adalah salah satu dari sekian banyak pintu surga yang dengannya Allah akan menghilangkan keresahan dan kegundahan. Pengaruh jihad dalam memerangi keresahan dan kegundahan itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan ketika jiwa menolak untuk memerangi kebatilan dan membiarkan dirinya dicengkeram olehnya, maka keresahan, penderitaan, dan ketakutan yang dia rasakan akan semakin menguat. Namun ketika jiwa melawannya secara lillahi ta'ala, Allah akan menggantikan kegundahan dan keresahan itu dengan kegembiraan, semangat, dan kekuatan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 14, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan bantahan tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, jihad adalah cara yang paling tepat untuk mengusir keresahan, kesuntukan, dan kesedihan dari dalam hati. Allah tempat menggantungkan semua harapan. Seorang penyair mengatakan, ku pejamkan mataku terhadap semua kotoran, dan ku kenakan pakaian sabar yang putih bersih. Kala masalah menghimpitku, aku berdoa kepada Allah. Sejurus kemudian masalah itu pun terbuka, jalan-jalan itu tersumbat, tapi dengan berdoa ia terbuka dengan sendirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para subscriber mistis dan islami, demikian dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel mistis dan islami dengan cara like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf karena saya hanya manusia biasa seperti teman-teman subscriber mistis dan islami.